Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 23 April 2026. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 44 sampai dengan 51. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat. Dan jangan lupa bersukacita hari ini. Ada falsafah dalam bahasa Jawa yang mengatakan, mangan orang mangan waton kumpul. Wah, falsafah ini indah sekali. Dan ingin menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan semangat keguyupan yang mengatasi sekedar makan-makan saja. Namun saat ini agaknya falsafah ini mulai ditinggalkan. Karena orang menjadi bersemangat kumpul kalau ada makanannya. Kalau nggak ada makanannya, enggan untuk kumpul. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam firman Tuhan, Yesus tidak lagi berbicara mengenai roti dalam sebuah kiasan. Tetapi ia berbicara mengenai dirinya sendiri sebagai roti hidup, yakni tubuhnya yang akan ia berikan supaya kita hidup selama-lamanya. Bukti pemberian diri Yesus nyata melalui sengsara wafatnya di atas kayu salib. Inilah ungkapan kasih Allah yang sehabis-habisnya mengasihi kita. Ia mengasihi kita bukan karena segudang prestasi kita. Bukan karena kita taat, bukan karena kita tidak berdosa. Namun meskipun kita suka berpaling, berkhianat, Allah tetap mengasihi kita sehabis-habisnya. Yesus bersabda, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Roti yang dunia ini tawarkan hanya mengenyangkan lapar fisik kita saja. Namun roti surgawi yakni Yesus sendiri memberikan kelegaan dan kepuasan hingga bertahan sampai hidup yang kekal. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Roti yang ditawarkan oleh Yesus yakni dirinya sendiri yang hadir dalam Ekaristi. Bagaimana sikap kita dalam merayakan Ekaristi sebagai sumber dan puncak iman kita? Terkadang kita merayakan Ekaristi masih tarsok-tarsok. Entar besok. Hari Minggu, hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Namun kita seringkali absen dan melupakan. Padahal
Kita diajak untuk mensyukuri segala anugerah kehidupan yang telah Tuhan berikan dalam Ekaristi. Ekaristi dari kata Eucharistia, artinya puji syukur. Kita mau memuji Tuhan dan mengucap syukur atas segala anugerah yang telah Ia berikan kepada kita. 7 hari Tuhan berikan kepada kita. 6 hari kita telah bekerja. Sulitkah buat kita? Masih enggankah kita untuk 1 hari saja mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah Ia karuniakan dalam diri kita? Semoga kita nggak lagi menjadi pribadi-pribadi yang melupakan segala kebaikan Tuhan, yang tidak mau ambil bagian untuk menerima roti hidup yang telah Tuhan tawarkan kepada kita. Ada pepatah yang mengatakan, ojo rumongso biso, nanging biso rumongso. Falsafah ini mengatakan, janganlah kita sombong diri atau merasa diri yang paling hebat kalau kita bisa berdiri tanpa Tuhan. Tetapi haruslah kita mawas diri, haruslah kita sadar diri. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Dan kita diajak untuk semakin mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kita. Sudahkah kita mau buat itu? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.